ataupun Anda merasa takut, cemas, gelisah, insomnia, dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa lakukan sadar nafas, yaitu menyadari nafas Anda. Caranya bagaimana? Nah, jadi itu semua cemas, takut, gelisah, itu hanya diri kita yang bisa menghilangkan. Orang lain hanya bisa memberi jalan, hanya bisa mengantarkan tetapi tidak sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Sebaliknya, saya meminta pada Anda semua, sahabat saya, rekan-rekan saya, seperjuangan ya, saya juga minta doanya pada Anda semua, karena saya yakin doa Anda itu pasti dikabulkan. Saya yakin ya, supaya saya juga sehat, baik jasmani maupun jiwani, beserta keluarga saya. Gitu ya. Kita saling mendoakan. Di sini kita adalah hubungan kita adalah teman, sahabat, walaupun hanya di dunia maya. Begitu ya. Tetapi biarpun di dunia maya, anggap saja ini di dunia nyata. Oke? Nah, begini, saya paham kalau Anda saat ini yang masih diliputi dengan kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Saya tahu, saya paham, karena saya itu dulu hari demi hari masih dihantui dengan kecemasan, ketakutan, dan itu semua ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Saya sudah buat video part 1 sampai 3 mengenai asal kecemasan, ya, cemas dan solusinya itu bagaimana. Nah, ini part 4 saya akan merangkum semua dari kecemasan-kecemasan itu ya yang Anda alami. Nah, ini adalah obat di antara obat yang paling mujarab untuk menghilangkan cemas, takut, gelisah. Ya, sebenarnya ini cemas yang ada sebab maupun tidak sebab bisa disembuhkan dengan ini. Gitu, ya. Bagi Anda yang masih berobat, baik di dokter spesialis penyakit dalam maupun spesialis kejiwaan atau psikiater, silakan Anda lanjutkan. Karena channel saya tidak melarang untuk berobat, karena itu adalah ikhtiar insani Anda, gitu. Dan catatan di sini, kalau Anda sudah berobat sampai bertahun-tahun, minum obat, misalnya nggak ada efek ya, misalnya nggak ngefek obat itu bukan salah obatnya, bukan salah dokternya, tetapi itu adalah karena Anda belum tahu, belum bisa menata pola pikir Anda sehingga obat itu tidak ada efeknya. Sebenarnya obat itu ada efeknya kalau kita dalam keadaan yakin, tenang, rileks, gitu ya. Itu karena obat itu diciptakan oleh dokter itu melalui ya ilmuwan lah, itu sudah melalui penyelidikan, penelitian, wah, dan sebagainya ya, itu. Terus bagi Anda yang sudah minum obat psikiater sampai tahunan dan masih ketergantungan, ya, Anda tidak usah takut, nggak perlu takut. Karena apa? Banyak tetangga saya, teman saya yang selama hidupnya harus minum obat, gitu, dan nyatanya masih baik-baik saja, karena dokter ngasih obat itu tentunya punya takaran tersendiri ya, punya ukuran, gitu, nggak asal ya itu. Dan saya ingatkan bagi Anda yang masih minum obat,
jangan lupa minum air yang banyak ya. Di siang hari 2,5 liter dan minum sedikit pada malam hari gitu. Ya, karena apa? Dengan minum banyak itu bisa nanti melunturkan endapan-endapan itu. Dan usahakan itu air hangat ya. Sampai sekarang saya minumnya air hangat, kecuali kalau saya ngepam di mana nggak ada air hangat, ya sudah air biasa tetapi tidak air es gitu. Oke, itu ya. Asam lambung itu identik dengan kecemasan ya. Pikiran Anda kalut, semeraut, rewet, jelimet, blubet dan sebagainya, itu karena mungkin sensasi di lambung ini masih ada ya, akhirnya mengganggu kepikiran Anda. Karena apa? Lambung itu adalah otak kedua manusia. Ini saya tidak berkata asal-asalan, saya juga pernah membaca itu bahwa lambung itu adalah otak kedua manusia. Kalau lambung Anda bermasalah, otomatis ya kebanyakan otak Anda bermasalah ya, pikiran Anda takut, cemas dan sebagainya. Sama, misalkan Anda selalu cemas, takut, gelisah, itu juga bisa mempengaruhi lambung Anda ya. Tidak lambung saja, bisa organ yang lain, disebabkan karena pikiran ini terlalu cemas. Karena apa? Organ Anda itu tidak mau dibohongi oleh pikiran. Kalau pikiran ini sudah yang cemas, takut, gelisah, maka akan terjadi yaitu ilusi ya, ilusi. Nah, kalau sudah terjadi ilusi di pikiran kita, di badan kita, akhirnya terjadi defisit yaitu hormon dan organ ya, defisit organ dan hormon gitu. Itu perlu Anda pahami. Saya ini juga membaca ya, dulu saya membaca, oh ternyata ada defisit ini, defisit ini. Nah, nanti akhirnya setelah itu ya, ada defisit energi ya, badan Anda lemah, raga Anda lemah. Karena apa? Energi Anda itu larinya ke otak semua. Begitu, makanya badan Anda lemah. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Dan cemas, takut, gelisah, baik ada sebab maupun tanpa sebab, ini sebenarnya bisa hilang total ya, bisa hilang total. Walaupun kadang muncul lagi, itu merupakan dinamika. Karena apa? Cemas. Orang yang cemas itu adalah normal. Supaya apa? Supaya ada respon. Tetapi kalau sudah terjadi gangguan kecemasan, nah ini yang perlu kita hilangkan. Yang perlu kita, bagaimana cara kita untuk yaitu menghilangkan ini semua. Nah, disitulah Anda bisa belajar dari diri Anda, belajar dari orang lain, dan sebagainya. Boleh ya. Tetapi kalau Anda belajar dari diri Anda kok nggak bisa menemukan, nah inilah Anda perlu tuntunan dari seseorang. Tentunya orang itu ya yang bisa dikatakan profesional juga bisa, atau orang yang sudah pernah mengalami hal tersebut dan sudah sembuh gitu. Saya ya sebagai motivator Anda, kalau Anda anggap ya hanya bisa saya itu mengantarkan Anda ya, istilahnya kalau Anda tersesat, saya hanya menunjukkan jalannya, ini loh jalannya ke sini ke sini, dan saya mengantarkan Anda itu tidak langsung pada tempatnya. Anda itu hanya saya kasih tahu jalan ini. Saya antar mungkin hanya di misalnya kalau jarak Anda tersesat 50 km, saya mungkin hanya bisa mengantar yaitu sekitar 5 km. Misalnya begitu. Selanjutnya jalan itu saya tunjukkan, ini ya ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Anda cari sendiri sambil Anda mencari orang lain untuk bertanya lagi, gitu ya. Jadi mentor, motivator tidak harus satu orang saja, bisa berapa banyak orang, gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang bagaimana untuk menghilangkan yaitu cemas, gelisah, ketakutan itu. Nah, ini yang kemarin kan part 1, part 2, part 3 sudah saya ada solusinya. Nah, kalau dari solusi itu semua sudah Anda jalankan, nah saatnya Anda lakukan ini, yaitu apa? Sadar nafas. Gitu.
maksud Pak Yono itu apa sadar nafas? Begini ya, ini tonton sampai selesai ya. Sadar nafas, setiap Anda merasakan yaitu sensasi, baik sensasi yang Anda rasakan berhari-hari itu ya, yang sempoyongan, kelingan dan sebagainya, ataupun Anda merasa takut, cemas, gelisah, insomnia dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa lakukan sadar nafas, yaitu menyadari nafas Anda. Caranya bagaimana? Begini, kalau Anda merasakan takut, cemas, gelisah, sudah pusatkan pikiran Anda pada nafas Anda secara alami. Bernapaslah secara alami. Pikiran Anda tertuju pada grohono. Ini kalau bahasa Jawa grohono atau hidung. Hidung itu adalah tempat kita, sarana kita untuk bernapas. Nah, setiap Anda merasakan sensasi itu semua, ya, baik sensasi psikosomatik, sensasi yang dari asam lambung dan sebagainya, ya, itu Anda pusatkan pikiran Anda hanya pada nafas Anda secara alami. Hirup udara, hirup dan hembuskan udara itu secara alami, tidak perlu Anda kendalikan. Ya, kecuali olah nafas ini di luar olah nafas ya. Anda hanya dapat melakukan itu dulu ya. Caranya hirup udara lewat hidung. Pasti nanti keluarnya lewat hidung juga karena itu nafas alami. Bernapas secara alami. Misalnya gini, Anda dihantui cemas, takut mati, takut begini dan sebagainya. Langsung pikiran Anda tertuju pada nafas Anda. Tujukan sama nafas Anda. Itu adalah bentuk rasa syukur Anda bahwa saat ini Anda masih bisa bernapas. Banyak orang yang di rumah sakit itu ya bernapas itu harus dengan bantuan oksigen, diberi oksigen. Tetapi Anda masih bisa menghirup udara itu alami, gratis lagi. Nah, itu. Jadi hirup lewat hidung, sudah jangan kendalikan, biar mau keluar pasti keluarnya lewat hidung begitu. Gitu ya. Itu adalah melatih yaitu kesadaran Anda. Sadar napas, nanti Anda akan sadar segala-galanya, sadar akan apa yang Anda alami saat ini. Begitu. Yang setiap hari berhubungan dengan tubuh kita itu sebenarnya adalah darah dan oksigen. Gitu ya. Udara itu banyak kandungan zat-zat yang apa ya? Sebuah energi. Udara itu sebuah energi. Kalau tiap hari kita merasakan itu, langsung sadar napas. Jangan kendalikan, senatural mungkin ya, senatural mungkin. Dan kalau Anda cemas, dalam keadaan cemas, jangan pejamkan mata dulu ya. Jangan pejamkan mata dulu, udah. Santai saja, jangan pejamkan mata. Kalau sudah rileks, kalau sudah mulai rileks, pejamkan mata Anda. Sudah. Duduk ataupun berbaring. Nah, itu yang paling bagus. Kalau Anda mengalami ini di rumah, ya boleh Anda berbaring, boleh ya. Tetapi jangan berbaring terus. Kalau di luar, ya Anda duduk atau bersandar. Begitu. Itu sadar napas. Itu semua yang saya lakukan ya. Saya lakukan. Saya dapat ilmu ini dari mana? Tentunya ada yang mengajari. Ya, sadar nafas. Apalagi kalau Anda punya aromaterapi ini medicated oil ya, medicated oil ini dragon menthol. Saya tidak dapat endorse dari itu semua. Saya ini dulu apabila merasakan sensasi itu, yaitu sadar napas, saya oleskan ini di bawah hidung, walaupun ada tulisannya nggak boleh dioleskan di bawah hidung, tetapi saya tidak mau ambil pusing, saya oleskan di sini, asal nggak banyak, udah. Nah, kalau itu sudah Anda lakukan terus, setiap Anda baik merasakan sensasi maupun tidak merasakan sensasi, Anda lakukan itu, nanti akan rileks ya. Nanti Anda akan rileks. Setelah Anda rileks,
Anda bisa tenang. Orang bisa tenang kalau sudah rileks. Ya, diawali dengan sadar napas dulu. Nah, menyengat sekali. Menyengat sekali. Apalagi tambah ini. Atau Anda kalau sudah rileks ya. Kalau sudah rileks, Anda boleh lakukan yaitu olah nafas. Ini Anda kendalikan. Ya. Boleh pakai ini. Nanti akan di kepala ini terasa panas. Berarti udara udah nyampe ke otak. Itu ya, sadar nafas. Pokoknya kalau Anda sudah sadar nafas, nanti akan tenang. Anda boleh membuktikan sekarang juga. Anda merasakan sensasi apa? Takut apa? Cemas apa? Sudah. Anda pikirannya hanya tertuju sama nafas saja. Santai saja ya, santai saja, sealami mungkin, senatural mungkin. Nggak usah Anda kendalikan. Ya, kecuali kalau Anda melakukan olah nafas, ya itu Anda kendalikan. Yang belum paham olah nafas ada di video saya. Nah, itu sadar nafas. Ingat, sadar nafas. Itu nanti akan timbul yaitu ketenangan. Nah, kalau sudah timbul ketenangan, sensasi apapun Anda hadapi dengan ketenangan, sudah. Ya, Anda akan bisa yaitu cuek. Nah, nanti di video saya selanjutnya saya akan membahas yaitu latihan cuek, latihan dasar dulu ya. Nanti bisa part 1 sampai berapa saya nggak tahu. Karena untuk latihan cuek tidak serta-merta kita itu bisa cuek, nggak bisa, susah ya. Harus kita latih dari hal yang kecil dulu. Melatih itu dari hal yang kecil, nanti baru meningkat. Nah, setelah Anda bisa cuek dengan sensasi, nanti sensasi itu hilang tanpa Anda sadari. Karena apa? Anda sudah terbiasa dengan hal itu. Itu ya, Anda sudah menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Akhirnya bisa sembuh. Tetapi di sini ya tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ya. Saya melakukan sadar nafas setelah saya tahu ilmu. Lama sekali saya. Ya. Nah, setelah sadar nafas, ya, sadar nafas, Anda bisa lakukan yaitu kalau mau tidur, dengarkan audio meditasi relaksasi ataupun audio afirmasi dari siapapun, bebas, los. Mau dari Mas Arya Surya, mau dari siapa, terserah. Saya juga punya audio meditasi relaksasi sendiri. Itu saya ciptakan sesuai dengan kebutuhan otak orang yang menderita psikosomatik. Yang dibutuhkan itu apa? Karena saya tahu yang dibutuhkan otak penderita psikosomatik itu apa, saya tahu. Jadinya saya itu menciptakan itu. Saya sesuaikan dengan kondisi saya. Ya, ini saya butuh ini, saya tulis, terus saya rekam, saya dengarkan sendiri dulu itu. Sampai sekarang saya masih mendengarkan audio meditasi relaksasi dari saya. Itu. Nanti kalau Anda sudah ketagihan itu, ya udah, tidak menunggu waktu lama. Gitu ya. Yang penting intinya Anda sudah tahu ilmunya. Begitu, simple ya. Jadi untuk menghilangkan rasa takut cemas itu. Yang pertama tadi apa? Yaitu sadar napas. Ya, ingat, tulis ya. Pause dulu, tulis, sadar napas. Yang kedua, setiap mau tidur, ya, tidur malam, Anda dengarkan audio meditasi relaksasi. Atau Anda mungkin bisa melakukan meditasi sendiri, punya guru tersendiri, lakukan. Ya, praktekkan. Jangan hanya di angan-angan saja. Praktekkan, jangan cuma teori saja, begitu. Terus yang selanjutnya, ya sudah, kalau itu sudah Anda lakukan semua, yaitu Anda harus sareh sumeleh. Apa itu? Anda kan sudah lakukan ikhtiar insani, terus ikhtiar apapun sudah Anda lakukan, ya sudah. Anda tetap berdoa, serahkan semua sama Tuhan, yaitu dengan apa? Ingat, istighfar, zikir bagi yang muslim. Istighfar, zikir, sholawat, dan sebagainya.
dan yang non muslim sesuai dengan agama Anda masing-masing. Begitu. Karena istighfar zikir kalau Anda lakukan tiap hari, Anda nanti akan terbiasa dengan hal itu ya. Jadi Anda beli tasbih yang itu loh, yang bulat-bulat itu loh ya. Nah, saya tahu, saya yakin Anda semua tahu. Nah, itu sebenarnya nggak pakai itu juga nggak apa-apa, tetapi ini hanya melatih kesadaran kita. Oh iya, saya lagi zikir nih, saya lagi mikir. Begitu, meyakinkan, begitu. Ya, itu. Nah, jadi itu semua cemas, takut, gelisah, itu hanya diri kita yang bisa menghilangkan. Orang lain hanya bisa memberi jalan, hanya bisa mengantarkan tetapi tidak sampai tujuan. Gitu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Oke? Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.